tadi kita udah bahas bagian-bagian kulit, kemudian di sini ada aksesoris. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai jenis-jenis kulit. Nah, ini nih tadi kalau kita udah bahas ya dalam-dalamnya kulit itu kayak gimana, sekarang kita bahas jenis kulit atau tampilan luar kulit itu seperti apa ya. Ternyata ada 4 jenis-jenis kulit. Yang pertama, kulit normal. Kulit normal ini memiliki ciri-ciri lembut, kemudian lembab berembun, segar, bercahaya, kemudian halus dan juga mulus, tanpa jerawat, dan dia memiliki sifat elastis, kemudian tidak berminyak. Dan biasanya ini agak-agak kering ya, sehingga nih teman-teman, kalau untuk kulit normal, dia akan lebih mudah untuk dirawatnya, atau perawatannya itu lebih mudah. Next, yang kedua ada tipe kulit yang berminyak atau oily skin. Nah, kenapa nih seseorang bisa dikatakan memiliki kulit berminyak? Ternyata mereka memiliki jumlah kelenjar minyak yang sangat tinggi. Akibatnya tuh bisa akibat apa ya? Ternyata bisa disebabkan karena hormonal. Biasanya nih kalau misalnya wanita sedang berada di daerah tropis atau sedang akan mengalami masa menstruasi, dan juga nih teman-teman, untuk kulit-kulit berminyak biasanya paling banyak terjadi pada manusia saat umur 2 tahun, kemudian 30 sampai 40 tahun. Next, yang ketiga ada tipe kulit kering atau dry skin ya teman-teman. Nah, kulit kering ini tuh kayak gimana ciri-cirinya? Kulit kering ini dia biasanya tidak segar, kemudian berkeriput, dan jumlah minyaknya itu sangat rendah. Kemudian makanya nih dia akan terasa kaku atau seperti tertarik ya. Ini ciri-ciri dari sifat kulit kering. Nah, kemudian nih kalau misalnya kita punya kulit kering, lebih baik kita ditambahkan pelembab yang bisa menjaga kadar air dan juga minyak di dalam kulit. Jadi kulit nggak akan terasa kayak tertarik ya. Harus diperhatikan pelembab dan juga menjaga kadar air. Yang keempat adalah kulit sensitif. Nah, biasanya kulit sensitif ini ditandai dengan perubahan warna dan reaksi yang sangat cepat bila ada rangsangan, sehingga dia akan terasa lebih mudah alergi, kemudian iritasi, terluka. Ini disebabkan karena lapisan kulitnya itu lebih tipis, kemudian biasanya pembuluh darahnya itu terlihat di dalam kulitnya ya teman-teman. Jadi nih karena pembuluh darahnya itu sangat dekat terhadap kulit. Nah, dari penjelasan di atas nih teman-teman, tentunya teman-teman bisa menebak sendiri ya gimana nih tipe jenis kulit aku gitu. Kita bisa lihat dari ciri-ciri yang telah tadi disebutkan. Nah, kalau kita tadi udah bahas dari mulai fungsi, kemudian definisi, bagian-bagiannya, bahkan sampai tipe-tipe kulit, ternyata nih sistem integumen juga bisa mengalami suatu gangguan. Gangguannya itu seperti apa? Yang pertama, gangguan luka bakar. Luka bakar ini terjadi saat kondisi gimana sih teman-teman? Kondisi luka bakar itu adalah ditandai dengan luka pada jaringan tubuh karena adanya denaturasi protein di dalam suatu jaringan atau adanya denaturasi oleh zat kimia seperti asam dan basa. Nah, ini dapat terjadi nih teman-teman pada kulit, kemudian selaput lendir, saluran pernapasan, pencernaan, dan biasanya nih ditandai dengan gejala sakit, bengkak, kemudian merah, dan juga melepuh. Nah, luka bakar ini biasanya terdapat 3 tingkatan, yaitu ada derajatnya gitu ya teman-teman. Ada derajat 1, 2, 3, dan masing-masing tingkatan derajat ini menunjukkan tingkat keparahannya. Jadi kalau misalnya derajat 3 luka bakar, berarti itu sudah sangat parah ya teman-teman. Next, yang kedua ada ringworm, atau biasanya nih kondisi infeksi jamur pada kulit yang ditandai dengan bercak-bercak lingkaran putih di kulit. Biasanya terasa gatal, kemudian dia akan membekas nih jika digaruk. Nah, disarankan nih jika pasien mengalami ringworm, maka harus dihindari di lingkungan yang lembab. Kemudian hangat itu juga harus dihindari, seperti kamar uap, kemudian sauna, ataupun kolam renang, karena nih jamurnya tersebut akan lebih mudah berkembang biak pada kondisi kulit yang
sangat lembab dan juga hangat. Kemudian gangguan kulit lainnya adalah jerawat atau acne. Mungkin kita juga kalau perempuan nih sering banget ya setelah atau saat akan mengalami pramenstruasi. Saat terjadinya perubahan hormon, ini terjadi karena adanya tertimbun kotoran dari sel-sel kulit mati. Kemudian dia mengakibatkan folikel dan sebum akan terhambat. Nah, sehingga nih ada komedo dan bakteri yang jernih. Sehingga akibat folikel dan sebum terhambat, maka bisa muncul komedo dan juga bakteri jerawat. Sehingga nanti jerawat akan muncul, belum lagi nih dipengaruhi pada tingkat hormonal yang akan mempengaruhi produksi sebum di dalam kulit. Nah, kemudian gangguan yang keempat yaitu adalah infeksi. Infeksi yang terjadi oleh Mycobacterium leprae. Nah, ini biasanya ditandai dengan bercak putih, kemudian merah, dan ada rasa kesemutan pada anggota badan ataupun raut muka. Dan kadang-kadang nih, jika pasien-pasien terinfeksi dengan Mycobacterium leprae, dia akan kulit itu akan terasa mati rasa karena adanya kerusakan pada saraf kulit. Nah, gangguan yang terakhir yaitu adalah skabies atau penyakit kulit yang disebabkan akibat Sarcoptes skabi. Nah, dia ini akan membuat suatu terowongan ke dalam lapisan kulit untuk tempat bertelur dari si tungau tersebut ya, atau tadi Sarcoptes skabi. Makanya dia akan menimbulkan rasa gatal dan biasanya nih teman-teman, kalau skabies itu saat sudah dia menempel pada satu kulit, dia akan lebih cepat menyebar ke seluruh. Nah, dari bahasan ini nih teman-teman, ini akan menjadi penutup topik kita untuk bahasan kulit. Tapi kita bakal bahas nih soal-soal yang terkait dengan sistem integumen yang bisa bisa meningkatkan eksplorasi dari teman-teman. Apakah teman-teman udah paham atau belum ya terhadap sistem integumen? Oke, kita bahas yuk soal-soalnya. Nah, yang pertama nih, ada seorang mahasiswa apoteker sedang mempelajari anatomi fisiologi manusia. Kemudian mahasiswa tersebut lupa akan suatu lapisan dari epidermis yang memiliki fungsi akan terus beregenerasi, kemudian menghasilkan pigmen untuk kulit. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Yuk teman-teman, boleh ditebak ya. Oke, kita bahas yuk jawabannya apa. Nah, teman-teman, saran nih, saat kita bertemu soal, kita harus bisa menemukan keywordnya. Nah, kalau kita lihat dari soal sebelumnya, ada keyword yaitu lapisan epidermis berfungsi untuk regenerasi dan menghasilkan pigmen kulit. Nah, kemudian jawabannya apa nih? Tadi kalau kita sudah bahas, lapisan epidermis yang memiliki sifat untuk terus-menerus beregenerasi menggantikan lapisan-lapisan epidermis lainnya, yaitu adalah lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basal. Next, soal kedua nih, ada seorang apoteker di rumah sakit sedang berdiskusi dengan dokter terkait penyakit kulit yang ditandai dengan adanya rasa gatal dan terdapat terowongan ke dalam lapisan kulit tersebut. Nah, ini baru aja ya kita bahas. Apa nih kira-kira jawabannya? Oke, kita lihat ya keyword dari soal tadi. Nah, yang pertama ada kata-kata ditandai dengan rasa gatal, kemudian terdapat terowongan ke dalam lapisan kulit. Kalau tadi teman-teman fokus, teman-teman langsung bisa jawab dong, yaitu adalah skabies. Nah, skabies ini tadi ya teman-teman akibat infeksi dari Sarcoptes skabi yang akan membuat terowongan di dalam kulit untuk apa? Untuk tempat bertelurnya. Dan dia biasanya menimbulkan rasa gatal. Dan tadi ya skabies itu sangat cepat penyebarannya. Nah, student gak terasa ya dari dua soal tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham mengenai apa sih sistem integumen itu. Mungkin teman-teman bisa bahas kembali dari mulai definisi, kemudian bagian-bagian dari kulit itu apa, dan aksesoris kulit itu seperti apa. Bahkan tadi kita juga udah bahas ya mengenai gangguan-gangguan dari sistem integumen. Nah, ini adalah
beberapa referensi yang kami gunakan. Boleh banget nih teman-teman